يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب. يا ربي هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا رب. ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسدا يا رب. أنت الكريم وقد جهزت يا أملي إلى أيادك وجها سائلا ويدا يا رب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة لحضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. سمع الأرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآله كلهم والصحابة أجمعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها، وأن الله يؤلي درجاتهم في الجنة. ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وأساتذتنا الحبيب عبد الرحمن بن حماد السقاف وسيلانك والشافعي هدامي وسبحانه لك جواب حسن رزقي وسبحانك الله شكر رملي. وثم إلى روحك يا سيدنا أمسين وثم إلى روحك على حبيب رضي الله عنه محمد السقاف وثم إلى روحك يا عبد الرشيد عبد الله الشافعي وثم إلى روحك يا أحمد شريف الدين عبد الغاني وثم إلى يا أحمد صفات الله وثم إلى روحك حسن الغزالي بأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم بالدين والدنيا والآخرة. وثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب الإمام النووي بأن الله يعلي درجته في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. وعلى كل نية وعلى نية الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين. ثم الفاتحة لما نوينا ونصلفنا صالحون وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini Allah masih
jadikan kita sebagai hamba-hambanya yang beriman. Dan kita bersyukur bahwa dalam keadaan hujan yang cukup deras sejak dari jam 5 tadi, kita masih dapat hadir di tempat ini. Dan tentunya walaupun ada beberapa jamaah yang biasa hadir kemudian tidak hadir lantaran hujan yang cukup deras, insyaallah niat mereka untuk hadir tetap Allah berikan pahala yang sempurna. Dan bagi kita yang tetap melangkah untuk hadir ke tempat ini, tentunya pasti Allah karuniakan kita pahala yang lebih besar daripada yang biasanya, karena semakin berat ujian untuk melakukan ketaatan maka semakin besar juga pahalanya. Al jaza biqadri ta'ab, dalam satu kaidah, balasan itu sesuai dengan kadar kepayahannya. Kalau kita tetap hadir seperti bapak-bapak yang hadir pada malam hari ini, insyaallah pahalanya lebih besar daripada biasa pada hari-hari yang sebelum ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita akan meneruskan pengajian kitab Riyadhus Shalihin. Kita masih dalam babus sabri, bab yang membahaskan tentang sabar. Kita masuk pada hadis yang ke-28 halaman 73. Yang ada kitab ya, yang pegang kitab halaman 73. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ankum. Qala radhiyallahu anhu ila annahu qala wa an Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'mini inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu. Rawahu Muslimun. Hadis yang ke-28 ini diriwayatkan dari sahabat Nabi, yaitu Abi Yahya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Mengenai beliau kita sudah bahas pada minggu yang lalu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Al mu'min di sini adalah maksudnya adalah al mu'minul kamil, mukmin yang sempurna. Apa maksud daripada al mu'minul kamil? Wa huwa al alimu billah, yaitu orang ini adalah orang yang mengenal Allah, alim terhadap Allah, mengenal terhadap Tuhannya. Ar-ridha bi ahkamihi, ridha terhadap segala keputusan dari Allah. Wal amilu ala tasdiki mau'udihi, dan dia bersikap senantiasa membenarkan terhadap apa yang dijanjikan baginya. Itu mukminul kamil, ya. Maka yang dipuji oleh Nabi dalam hadis ini menakjubkan perkara seorang mukmin, bukan semua mukmin, tapi mukmin yang kamil, mukmin yang kenal dengan Tuhannya, mukmin yang ridha terhadap segala keputusan daripada Allah, dan mukmin yang membenarkan terhadap apa yang telah dijanjikan oleh Allah. Itu yang akan yang dipuji oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi merasakan
begitu menakjubkannya keadaan orang yang beriman, orang yang mukmin. Inna amrohu kullahu lahu khair. Kata Nabi, seluruh perkaranya adalah baik baginya. Semua perkara yang terjadi pada diri seorang mukmin yang kamil, semuanya adalah baik, enggak ada yang enggak baik. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan hal itu tidak dimiliki oleh siapapun kecuali oleh seorang mukmin. Ai al-mu'minul kamil itu tadi. In asabathu sarra'u syakara fakana khairal lahu. Jika dia mendapatkan sesuatu yang menggembirakannya, syakara, dia bersyukur, fakana khairul lahu, maka itu baik baginya. Ini yang pertama. Jadi kehidupan di dunia ini tidak akan lepas dari dua keadaan. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang menyenangkan kita dan sesuatu yang tidak menyenangkan kita, ya, itu nggak akan lari daripada dua keadaan. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang menggembirakan kita, yang menyenangkan kita, kita disuruh oleh Allah untuk bersikap dengan sikap ini, syakara, yaitu bersyukur. Maka hal itu adalah baik baginya. Wa in asabathu dharra, apabila menimpa kepada dia sesuatu yang sulit, sesuatu yang payah, yang susah, sabara, kemudian dia bersikap sabar, fakana khairal lahu, maka hal itu juga adalah baik baginya. Coba lihat. Dalam keadaan senang itu baik bagi orang mukmin, dalam keadaan susah juga baik bagi orang mukmin, tetapi dengan syarat harus melalui sikap-sikap yang tadi disebutkan oleh Rasulullah. Ketika dapat nikmat bersyukur, ketika dapat kesusahan kita bersabar. Ya. Maka itu harus menjadi ciri seorang mukmin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, di dalam Al-Qur'an Allah menceritakan dua hambanya yang mewakili dua keadaan ini. Ya, yang satu sangat dominan nikmat yang Allah berikan kepada dia. Yang satu lagi sangat dominan kesusahan yang Allah berikan kepada dia juga. Siapa orang-orang ini? Yang pertama adalah Nabi Allah Sulaiman, yang kedua adalah Nabi Allah Ayub. Di mana kita bisa baca kisah itu? Baca dalam surah Shad. Dalam surah Shad itu, ya, ayatnya saya kurang ingat, 30-an ke atas. Dalam surah Shad itu Allah menceritakan dua hamba Allah secara berturut-turut, dan dua-duanya mewakili dua keadaan yang kita sedang kaji, dan dua-duanya dipuji dengan pujian yang sama. Apa pujian Allah? Ni'mal abdu innahu awwab. Kepada Sulaiman disebutkan pujian itu, terhadap Ayub juga disebutkan pujian itu. Ni'mal abdu, dia adalah sebaik-baik hamba. Innahu awwab, dia senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah. Kita lihat yang pertama, Nabi Sulaiman alaihi salam. Ini nabi adalah manusia yang tidak bisa dikalahkan kekayaan yang pernah dimilikinya, kekuasaan yang Allah berikan kepadanya. Gak ada seorang raja yang melebihi kekuasaan yang dimiliki oleh Sulaiman. Saking banyaknya dia punya harta, dan begitu hebatnya dia punya kekuasaan, Nabi Sulaiman Allah berikan kekuasaan bisa menaklukkan semua makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Manusianya dia taklukkan,
jinnya pun dia taklukkan, termasuk binatang-binatang berada dalam kendali dia. Luar biasa. Tapi dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah sebutkan waktu itu definisi syukur apa itu, ya. Apa yang dimaksud dengan syukur? Syukur adalah menggunakan segala nikmat yang Allah berikan untuk taat kepada Allah, itu syukur, ya. Nabi Sulaiman betul-betul memberikan contoh itu kepada kita. Nah, orang yang bersyukur itu Allah sebutkan dalam Quran jumlahnya tidak banyak. Kata Allah, wa qalilun min ibadiyash syakur. Sangat sedikit sekali dari kalangan hamba-hambaku yang betul-betul bersyukur. Sangat sedikit, ya. Sayyiduna Umar dia pernah berdoa, Allahumma ja'alni minal qalil. Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikan aku bagian dari orang yang sedikit. Nah, orang-orang sahabat-sahabat pada bingung. Maksud doa kamu apa? Kok kamu minta supaya digolongkan ke dalam orang-orang yang sedikit? Yang dimaksud oleh Umar adalah dia ingin digolongkan orang yang sedikit yang Allah katakan tadi, wa qalilun min ibadiyash syakur. Sedikit dari kalangan hambaku yang betul-betul bersyukur. Biasanya orang kalau diberikan kenikmatan lebih itu punya kecenderungan untuk lupa kepada Allah. Dalam keadaan susah biasanya orang semakin dekat dengan Tuhannya. Salatnya rajin, doanya getol, bayang malamnya nggak tinggal. Itu dalam keadaan susah. Tapi dalam keadaan diberikan kenikmatan, maka kadang-kadang orang lalai. Yang tadinya ke masjid jadi jarang ke masjid. Alasannya apa? Banyak meeting, banyak jumpa dengan klien, jumpa dengan ini, ada mesti datang ke site ini, tempat itu. Kesibukan biasanya akan menyebabkan orang lalai daripada Tuhan. Jadi jangan anggap kalau kita punya duit banyak kemudian Allah sedang sayang sama kita. Enggak. Banyak atau sedikitnya duit itu tidak jadi tanda Allah sedang cinta kepada hambanya. Keadaan itu semua bagian daripada ujian hidup. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kehidupan kita ini semuanya isinya adalah ujian. Lagi senang kita lagi diuji sebetulnya, lagi susah kita juga lagi diuji. Jadi jangan menganggap wah duit gua banyak berarti ibadah gua diterima sama Allah nih, doa gua dikabulin. Belum tentu. Itu merupakan bagian daripada ujian hidup kita, ya. Dan saya ingatkan lagi, dalam keadaan senang orang sering lupa diri. Ada satu permisalan, ini permisalan sangat sesuai dengan apa yang saya katakan ya. Ada seekor monyet, dia naik ke atas pohon, diambil buah yang ada di pohon itu. Dia naik ke atas, dicari yang paling tinggi, karena yang paling tinggi buahnya banyak. Ketika dia berada pada dahan yang paling tinggi, bertiuplah angin. Kalau orang berada di tempat yang tinggi, biasanya goyangan-goyangan itu terasa lebih kuat, ya kan? Semakin orang berada di atas, goyangan itu semakin terasa kuat. Maka ini monyet nggak terfikir lagi dia mau ngambil buahan. Yang dia pikir apa? Bagaimana caranya biar dia selamat, jangan sampai jatuh. Apa yang dia buat? Dia pegangan kuat-kuat di dahan pohon itu. Maka selamatlah dia, nggak jatuh. Setelah selesai nggak ada angin lagi, dia turun ke bawah sambil dia bawa semua buah yang bisa diambil.
Ya, ambil tangannya yang kanan, ngambil yang kiri, ngambil mulutnya juga megang, kakinya juga ngambil, bawa semua buah yang bisa diambil, turun ke bawah, kemudian dia makan itu buah yang dia petik tadi. Setelah dia makan dengan kenyangnya, dia bersandar di batang pohon itu dalam keadaan rindang pohonnya. Tiba-tiba bertiup angin, tapi angin yang di bawah itu terasa sepoi-sepoi, enak itu angin bertiup. Lalu apa yang terjadi? Ini monyet tidur, ini monyet tidur. Waktu di atas bisa nggak dia tidur? Nggak bisa. Waktu di atas dia pegangan kuat-kuat karena takut jatuh. Begitulah keadaan orang kalau lagi susah. Kadang-kadang iketannya sama Allah begitu kenceng, rajin ngajinya, rajin sholatnya, rajin doanya, kenceng ikatannya. Lagi dalam keadaan susah, tapi lagi dalam keadaan senang, sama seperti itu monyet yang lagi kekenyangan, yang bertiup angin kepada dirinya, angin sepoi-sepoi, tidur dia. Ya, banyak orang yang gagal dalam ujian hidup bukan lagi susah tapi lagi senang, begitu. Makanya kata Allah apa? Wa qalilum min ibadiyasy syakur, sangat sedikit dari kalangan hambaku yang bersyukur, begitu. Kalau yang sabar insya Allah lebih banyakkan dikit, ya, lebih banyak. Kenapa? Karena kata Nabi, ittala'tul jannah, aku lihat ke dalam surga, aktsaru ahliha al-fuqara, aku lihat isinya paling banyak orang-orang susah, orang-orang miskin. Mereka sabar dengan kemiskinannya. Orang yang sabar itu lebih banyak daripada orang yang syukur, Pak. Jadi jangan kita nganggap kita duit kita banyak kemudian kita lagi disukai sama Allah. Bukan. Sebelum kita mati, semua yang kita hadapi di dunia ini semua adalah ujian. Ya. Baik. Kemudian itu kalau kita syukur dalam keadaan kita dapat kesenangan, itu baik buat kita, ada pahalanya. Wa in asabathu dharra, kalau menimpa kepada dia suatu kesulitan, sabara, dia sabar, ya. Sabar itu artinya habsun nafsi, menahan dirinya. Mulutnya enggak berkata yang bertentangan dengan syariat, perbuatannya juga enggak bertentangan dengan syariat, dia tahan. Fakana khairal lahu, itu baik bagi dirinya, ya. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dalam keadaan kita ditimpa kesusahan, kita nggak ada pilihan lain melainkan sabar, ya, nggak ada. Sebab kalau orang lagi ditimpa kesusahan, kemudian dia meluahkan ketidaksukaannya itu dengan apa? Misalnya dengan ngomel-ngomel, kemudian dia mencela, menghina, mencaci maki, bahkan mengatakan Tuhan itu tidak adil, contohnya, ya. Dia katakan seperti itu. Kalau dia buat itu, apa yang menimpa dia bisa berubah enggak? Bisa enggak? Enggak bisa, ya kan? Contoh, kita punya mobil, kita sayang-sayang tuh mobil, hilang. Itu mobil dicuri orang. Kalau orang yang punya iman yang sempurna, dia tidak akan berkata yang dilarang oleh Allah. Dia tidak akan menyalahkan siapa-siapa, karena dia tahu bahwa itu semuanya adalah kehendak daripada Allah. Tapi kalau dia tidak terima keputusan itu, dia omelin istrinya, dia nggak puas, dia omelin anaknya, kemudian dia omelin yang jaga di sini, satpamnya. Kalau di sini kan nggak ada satpam, adanya hansip.
Kosim pakai dimarahin. Lo bagaimana sih? Jaga nggak bener, tidur lo ya. Dimarah-marahin. Apakah dengan cara seperti itu mobilnya bisa kembali lagi? Enggak kan? Kita ngomelin istri kita, apakah kembali lagi mobil itu? Enggak. Yang kita dapat apa? Yang kita dapat capek, barang enggak kembali, dosa yang nambah. Iya kan? Orang tua kita meninggal, anak kita meninggal. Kemudian kita salahkan sesiapa yang bisa kita salahkan di situ. Gara-gara lo sih, lo gimana sih nggak jagain bener-bener? Kita salahin orang. Apakah dengan cara begitu bisa mengembalikan anak kita yang meninggal? Enggak. Maka perbuatan itu malah buat diri kita capek, dan yang bertambah bukan pahala tapi apa? Dosa. Makanya kalau lagi dapat kesusahan, nggak ada pilihan lain buat orang mukmin melainkan hanya apa? Melainkan hanya sabar. Ya. Selain sabar nggak ada lagi pilihan, ya. Kalau nggak sabar, kita cuma bikin capek diri kita, ya. Yang enak mah kita terima saja segala keputusan daripada Allah. Orang nggak akan sampai pada martabat ridho sebelum dia melewati martabat sabar. Sabar dulu, baru nanti akan sampai kepada martabat ridho, begitu ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah, kalau seorang mukmin bersikap dengan sikap ini, semua yang dia alami, yang dia dapati, semuanya baik belaka buat dia. Kalau dia sabar, lagi dapat kesusahan, pahala bertambah bagi dirinya, ya. Kita lagi sakit, kan sakit kan nggak enak, Pak, ya. Orang sakit bawaannya mau ngomel-ngomel aja kan. Apakah dengan ngomel itu sakitnya hilang? Enggak kan? Justru bikin dosa dia, ya. Bininya diomelin, anaknya diomelin, sakitnya enggak hilang. Tapi kalau dia bayangkan bahwa dia sedang diberikan banyak pahala, dia akan melewati fase dia sakit itu dengan hati yang tenang, ya. Ubay bin Ka'ab, sahabat Nabi yang juga adalah juru tulis Nabi SAW, ketika dia mendengar hadis yang berbunyi ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala ghammin wala adha hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khotoyahu. Tidaklah menimpa seorang muslim dari penyakit, daripada kepenatan, daripada kegundah gulanaan, daripada permasalahan yang mengganggu dia, sampai duri yang menusuk kepada dirinya yang sakitnya enggak seberapa. Apa kata Nabi? Illa kaffarallahu biha min khotoyahu, melainkan Allah akan menggugurkan dosa-dosanya. Jadi kalau kita dapat semua itu, yang kita dapat sebetulnya bukan yang susah jua, yang bukan yang susah saja, tapi juga ampunan daripada Allah kita juga dapatkan. Ketika mendengar hadis ini, ingat dia hadis ini, Ubay bin Ka'ab lagi sakit. Sakit apa? Sakit demam panas, meriang kalau orang kita bilang. Orang meriang kan gak enak ya. Dia ingat hadis ini, dia doa sama Allah, ya Allah, jangan sembuhkan penyakit saya selama tidak mengganggu saya beribadah kepadamu atau berjihad di jalanmu. Dia milih supaya enggak disembuhin penyakitnya. Karena apa? Karena ingin mendapatkan ganjaran Allah berupa ampunan. Ya Allah, itu doa jarang dibaca sama orang. Kalau kita sakit,
Yang kita doa apa? Ya Allah, sembuhin penyakit saya. Ya, kalau bisa yang cepat. Kita berobat cari yang paten. Kalau pakai BPJS mah kita nggak pakai kali. Sembuhnya lama. Kita beli yang paten. Kenapa? Karena kita kepengen cepat sembuh. Tapi sahabat ini, penyakit yang dia derita itu malah membuat dia semakin senang hatinya. Kenapa? Karena ada janji di sebalik musibah, penyakit, kepayahan yang menimpa seorang hamba. Apa itu? Ampunan Allah. Ya Allah, kita nggak pakai apa? Kita nggak pakai istighfar, dosa kita gugur lagi sakit. Kita nggak pakai istighfar tuh, lagi sakit kita sabarin, maka dosa kita gugur tuh. Kemudian Allah kabulkan doanya Ubay bin Ka'ab. Dia sampai mati, sampai dia meninggal dunia, sakitnya nggak sembuh-sembuh. Jadi orang kalau salaman sama dia itu kerasa, Pak, anget badannya. Anget badannya. Kan orang kalau meriang kan nggak enak bawaannya, tapi dia merasakan nikmat. Kenapa? Karena ada anugerah berupa ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tuh coba. Orang kalau faham apa yang menimpa seorang mukmin, dia akan anggap semuanya baik, ya. Jadi ya Allah, semua hidup kita jadi enak kita jalanin gitu, Pak, ya. Nggak ada perlu gundah gulana. Masalah sih pasti datang deh. Kalau mau nggak ada masalah, mati aja. Kalau masih hidup, pasti ada masalah. Karena dunia adalah darul ibtila, tempatnya ujian. Kalau nggak mau diuji, mati mendingan. Selesai ujian kita. Berapa lama kita diuji oleh Allah? Berapa lama kita menanggung kesusahan? Nggak lama. Kalau besok kita mati, selesai ujian hidup kita, ya nggak lama tuh. Makanya nggak ada pilihan bagi orang yang beriman selain sabar menjalani ujian-ujian hidupnya, gitu ya. Orang kadang-kadang diuji macam-macam, Pak, ya. Ada yang diuji dengan penyakit, ada yang diuji dengan duit, ada yang diuji dengan anak-anaknya tuh. Dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda, innal abda idza sabaqat minallahi manzilatun lam yasbiqha bi amalih ibtalahu Allahu fi malihi au fi waladihi au fi jasadih. Seorang hamba kalau sudah ditentukan bahwa dia menempati tempat yang tertentu, ya, yang nggak bisa dikejar sama amalnya, maka Allah akan uji dia dengan apa? Bisa dengan harta, bisa dengan penyakit, bisa dengan anak, begitu. Ya, kita kan semua sudah ditentukan sama Allah, ya kan? Waktu umur kita berapa bulan itu? 4 bulan. Sudah ditentukan kemana kita akan pulang, ke sorga apa ke neraka. Nah, ada orang yang sudah ditentukan sama Allah bahwa dia akan masuk surga, tempatnya di sini, tapi amalannya nggak banyak, nggak bisa dikejar sama amal. Allah akan membuat orang ini tetap bisa mencapai makom itu dengan apa caranya? Dengan ujian, ya. Ujian bisa dengan sakit. Orang sakitnya lama banget. Bisa jadi itu merupakan cara Allah mengangkat darajatnya. Makanya kalau ada orang meninggal, sebelum meninggal dia sakit, bisa jadi itu adalah cara Allah meninggikan darajatnya. Atau bisa juga dengan anaknya megelin banget. Kalau nggak narkoba, nyolong. Pokoknya megelin deh orang tua. Ada aja masalah yang dibikin sama ini anak. Kita jangan terlalu marah terhadap keputusan Tuhan. Bisa jadi itu cara Allah meninggikan derajat kita. Kalau apa? Kalau sabar, ya. Kalau sabar Allah akan tinggikan derajat. Tapi ada juga bisa juga ada orang diuji dengan apanya? Dengan hartanya.
seumur-umur susah hidupnya. Padahal ke masjid rajin banget. Tapi susah, nggak pernah berubah. Orang yang nggak sembahyang ke masjid, yang nggak sembahyang bahkan duitnya banyak banget. Tapi dia yang rajin ke masjid susah, buat makan aja susah. Coba, ada nggak yang begitu? Lah, itu jangan kita salahkan ketentuan Allah. Gue begini banget sholat, hidup rajin sholat nggak kaya-kaya. Padahal orang sholat nggak dijamin kaya, ya nggak? Orang sholat nggak dijamin kaya, tapi orang sholat dijamin masuk surga, gitu kan? Ya, bisa jadi kita nggak dibikin senang hidup kita di dunia karena Allah sedang uji kita, Allah sedang angkat derajat kita. Nggak senang di dunia, nggak bahagia di dunia, nanti bahagianya di mana? Di akhirat. Tuh. Jadi kalau kita faham konsep kehidupan, kita akan lewati kehidupan ini dengan perasaan yang sabar, dengan yang bahagia, ya. Jamaah yang dirahmati Allah, ini hadis yang bisa kita ulas hari ini. Walaupun satu, insya Allah bermanfaat. Kalau yang ingin bertanya, silakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kalau ada orang sakit kemudian dia berkata kepada keluarganya, kapan ya saya sembuh, gitu ya. Itu manusiawi. Dia dianggap tidak menyalahkan ketentuan Tuhan. Pasti orang yang sakit ada keinginan untuk sembuh. Jangan dianggap orang harus bersikap kayak Ubay bin Ka'ab. Karena perintah untuk berobat juga merupakan perintah yang datang dari Rasulullah, ya. Sunnatullah bahwa kita kalau sakit kudu berobat. Tapi tetap kita harus percaya bahwa yang menyembuhkan adalah Allah, dan Allah akan sembuhkan kita pada waktu yang terbaik menurut Allah. Maka kalau ada orang yang bertanya seperti itu, kapan ya saya sembuh, ya, maka kita yang menjadi orang yang mendampinginya, kita bisa membesarkan hatinya, ya. Apa diantaranya yang bisa kita katakan? Katakanlah bahwasannya apa yang menimpa ibu ataupun kamu ini merupakan karunia daripada Allah juga, ya. Ada ganjaran pahala, ya. Kalau waktunya sembuh, Allah akan berikan kesembuhan. Yang penting kita berusaha, kita berdoa, masalah kesembuhan kita serahkan sama Allah. Ya, manusia kepengen cepat, tapi Allah yang punya aturan, gitu ya. Jadi suruh dia untuk melewati ujian itu dengan sabar. Dan sampaikan apa yang tadi saya katakan, ya, bahwa penyakit itu bagian daripada cara Allah meninggikan derajat seseorang kalau dihadapi dengan sabar. Yang kedua, tadi apa soalnya? Sholatnya bagaimana? Kalau dia mungkin dalam keadaan sakit, nggak bisa istinja dengan sempurna, nggak bisa bersuci dengan sempurna. Bagaimana? Orang yang mendampinginya harus bisa memberikan penjelasan yang cukup, ya, dan harus berdasarkan ilmu fikih juga. Kalau kita sudah kasih tahu ibu, kalau misalkan ibu lagi sakit, tetap sholatnya diterima dengan catatan begini. Sebagai contoh, ya, ada orang yang kalau dia sakit dia pakai kateter, ya kan? Ini contoh saja, ya. Dia pakai kateter. Kateternya itu tersambung di lubang kemaluannya untuk buang air kecil. Kan ada kantongnya tuh, kantong air kencingnya kan. Nah itu bagaimana? Kalau dia sholat dalam keadaan kantongnya penuh, sah atau tidak?
Nah, itu harus dijelaskan secara hukum. Kalau orang yang ingin sholat dalam keadaan begitu, harus dikosongkan dulu kantongnya, gitu. Kalau sudah kosong, baru dia diwudukkan. Habis itu, ya sudah sholat. Nanti bagaimana kalau misalkan dia kencing di tengah sholatnya? Ya, begitu. Maka katakan kepada ibunya ataupun saudaranya, keadaan itu dianggap tidak salah di sisi syariat. Karena dia adalah orang dalam keadaan sakit, dalam bahasa fikihnya adalah salisul baul, yang gak bisa mengontrol air kencingnya. Makanya orang yang sakit seperti itu, dia wuduknya setelah masuk waktu dan dibersihkan dulu sebelum dia sholat. Kalau udah sholat, udah bersih, baru dia wuduk, baru sholat, gitu ya. Maka penjelasan yang cukup insya Allah bisa membuat dia tenang, ya, insya Allah. Dan harus bisa dipastikan cara bersucinya juga sesuai dengan syariat, ya, gitu. Tayamum, baik, tayamum dibolehkan bagi orang yang memang berat untuk berwudu. Artinya kalau dia wudu, maka akan memperlambat proses penyembuhannya. Itu bisa dia tayamum, ya, bisa dia tayamum. Tapi kalau misalkan dia masih bisa berwudu, maka wudu mesti dikerjakan juga, ya. Tayamum ini kalau memang dianggap susah untuk berwudu dengan air, ya. Kalau nggak bisa, maka nggak apa-apa, kita nggak berwudu, ya. Dan orang dalam keadaan sakit boleh diwudukan. Wudu itu nggak perlu banyak air, ya, asal tahu ilmunya sedikit saja itu bisa dianggap cukup untuk berwudu. Nggak perlu basah, ya, asal tahu caranya, ya. Baik, saya kira cukup. Insyaallah kita akan sambung lagi minggu yang akan datang. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina warḍa 'anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha iftah 'alaina wa 'ala auladina wa talamidina futuhal 'arifin faqihna wa iyyakum fid din warzuqna kamalal ikhlas wal yaqin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.